Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Akta Perdana Siregar. Saya dari kelas PS5B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah berjudul penganggaran, dan saya akan mengambil materi yang ke-15 dari materi 1 sampai 15 yang berjudul beberapa macam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu costing dan Kaizen costing. Merupakan suatu metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar secara kooperatif, dan sejalan dengan laba yang diharapkan. Metode ini penentuan laba dengan menetapkan harga jual produk dengan rumus target costing sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menetapkan dan mengendalikan harga jual produk secara sepihak. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Yang ketiga, mengimplementasi target costing. Yang pertama, menentukan harga pasar. Yang kedua, laba yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan target costing pada harga pasar dikurang laba yang diharapkan. Yang keempat, memakai rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk menurunkan biaya. Kaizen costing merupakan metode perhitungan biaya di mana diupayakan secara terus-menerus mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses manufaktur produk, desain, dan fungsi yang ada. Yang kedua, B. Teori kendala merupakan suatu upaya kerja untuk memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Teori ini menekan bahwa perusahaan mencapai target dengan memaksimalkan tingkat output produksi. Rare of contents terdapat beberapa langkah yang harus dilewati jika melakukan proses produksi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala mengikat. Yang kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala mengikat. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikat. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat. Yang kelima, merancang ulang proses pemanufakturan ke fleksibilitas. C. Balance sheet scorecard merupakan suatu alat manajemen kontemporer untuk membuat anggaran kinerja keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dapat disimpulkan balance scorecard suatu sistem manajemen atau perencanaan sampai pengendalian yang cepat, tepat, dan komprehensif yang memberikan kepada manajemen tentang kinerja bisnis, prospek keuangan, pelanggan, proses bisnis, sampai pembelajaran dan pertumbuhan. Baiklah, berikut video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.